Salam semanggi, semangat pagi, pagi yang penuh semangat. Apapun yang terjadi, Yesus adalah Tuhan, Yesus mengasihi kita, dan Yesus tidak akan pernah mengecewakan kita. Haleluya. Saya berharap setiap saudara dalam pemeliharaan kasih berkat Tuhan yang luar biasa. Sehingga pengajaran firman hari ini akan mengangkat kita, menguatkan kita, menuntun kita pada seluruh kehendak Allah. Haleluya. Buka Alkitab kita sama-sama. Dalam pembahasan Alkitab kita secara sistematis seperti biasa di pagi ini. Kita sudah masuk pada pembahasan Mazmur 97. Ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Mazmur 97 ayat 1 sampai 12. Dan kalau saya boleh memberi judul pada perikop hari ini, atau memberi judul pada sharing pagi hari ini, di doa pagi semangat pagi ini, maka judul yang saya pilih sebagai sharing pagi hari ini yaitu mendapat malu. Nah, kita pada dasarnya tidak ada satupun yang ingin mendapat malu. Nah, tetapi kadangkala perbuatan kita, kebodohan kita, ketololan kita, keputusan-keputusan salah yang kita ambil dalam hidup kita, tindakan-tindakan nekat yang kita kerjakan dalam hidup kita, akhirnya membuat kita mendapat malu. Ini yang harus kita perhatikan. Apa yang firman Tuhan katakan tentang itu? Mazmur 97 ayat 1 sampai 12 di bawah judul perikop Tuhan adalah Raja. Tuhan adalah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorak. Biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kekelaman ada sekeliling dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawan sekelilingnya. Kilat-kilatnya menerangi dunia. Bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Lihat, ayat-ayat bacaan ini menggambarkan bahwa kita punya Allah yang dahsyat. Kita punya Allah yang luar biasa. Kita punya Allah yang tak tertandingi kemuliaannya. Bahkan ayat yang ke-7 dikatakan semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Engkau mau hebatkah, engkau mau kuatkah, engkau mau pintarkah. Tapi kalau engkau mulai percaya dukun-dukun, engkau mulai percaya ramalan-ramalan nasib, engkau mulai datang ke paranormal, engkau mulai menyembah patung. Ayat ini bilang semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, karena kemampuan-kemampuan, kuasa-kuasa kegelapan, goib-goib ini. Segala Allah sujud menyembah kepadanya. Lihat saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Ayat ini bilang perbuatan bodoh dalam hidup ini adalah kalau kita pergi ke dukun. Kita percaya penyembahan berhala. Kita percaya pada ramalan-ramalan nasib. Karena semuanya itu Alkitab bilang adalah kebohongan. Karena semuanya harus sujud menyembah tetap kepadanya. Kalau begitu, kenapa kita harus tertipu dengan tawaran-tawaran dunia? Tawaran-tawaran dukun-dukun, tawaran-tawaran paranormal, tawaran-tawaran dan percaya pada ramalan-ramalan nasib. Mungkin kita berkata, ya saya sih gak percaya pendeta, cuman ya seru-seruan aja lah, iseng-iseng aja. Loh saudara yang kasih dalam Tuhan. Tanpa kita sadari kalau kita pergi ke peramal-peramal, kita dikutuk saudara-saudara. Kalau kita percaya, wow I'm Aries boy, ya kan. I'm a Cancer girl, Virgo boy, ya kan. Tanpa kita sadari kita dikutuk oleh ikatan-ikatan belenggu itu. Kita yang percaya pada sio-sio, ya kan. Loh tapi kan ini budaya. Loh saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Budaya apa? Itu adalah kepercayaan, itu adalah iman, itu adalah keyakinan. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kalau orang tanya, sio kamu apa? Sio Yesus. Sio kamu sio apa? Sio sorga. Karena kita warga kerajaan sorga. Ya kan? Bintang kita, bintang Kristus. Amin.
Iya kan, jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, meskipun ini budaya, tapi jangan sampai kita terbelenggu loh. Ada budaya-budaya yang bagus, jangan saudara pikir bahwa oh kalau kita Kristen kita nggak boleh ikut budaya. Bukan itu yang saya maksudkan. Yang saya mau jelaskan adalah kita yang Kristen tidak boleh terikat oleh belenggu-belenggu iblis. Kita tidak boleh terikat pada tipu muslihat iblis. Karena Alkitab berkata iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Artinya iblis dengan penyamarannya kadang-kala masuk pada sesuatu yang kelihatannya kita tidak sadari. Kita pikir ini cuman budaya kok. Kita pikir ini cuman ya namanya menghormati orang tua. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, kita jangan tertipu. Yang namanya horoskop, yang namanya sio-sio itu adalah bagian dari kepercayaan. Itu bukan bagian dari budaya. Dan anak-anak Tuhan itu harus menghargai dan menghormati budaya. Tapi anak-anak Tuhan tidak boleh terikat pada belenggu kutuk kepercayaan apapun. Karena yang kita percaya hanya firman Tuhan, janji Tuhan, kasih Tuhan, kuasanya yang selalu menyertai kita. Haleluya. Makanya Alkitab dengan tegas berkata bahwa semua orang yang beribadah kepada patung, semua orang yang beribadah kepada ramalan-ramalan nasib, semua orang yang percaya pada dukun-dukun paranormal akan mendapat malu. Ayat yang ke-8 dikatakan, Sion mendengarnya dan bersuka cita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukumanmu ya Tuhan. Artinya bukan hanya mendapat malu, tetapi akan dihukum oleh Tuhan. Karena Alkitab dengan tegas berkata, jangan ada ilah lain, jangan ada kepercayaan lain di hadapan Allah. Karena Tuhan kita adalah Allah yang cemburu. Sebab ayat yang ke-9 bilang, Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Nah kalau kita punya Tuhan yang hebat, dahsyat, luar biasa. Dan kita panggil Bapa, ya kan? Lalu kita masih percaya kepada yang lain. Itu kan penghinaan namanya. Itu kan kebodohan namanya, ya kan? Ayat 10, hai orang-orang yang mengasihi Tuhan. Bencilah kejahatan dia yang memelihara nyawa orang-orang dikasihnya, akan melepaskan mereka dari tangan orang fasik. Saya ulangi sekali lagi ayat 10. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang dikasihnya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Artinya kalau lagi menghadapi tantangan, menghadapi masalah, menghadapi keadaan yang terjepit sekalipun, jangan lari ke dukun. Jangan lari ke paranormal. Jangan percaya penyembahan-penyembahan berhala. Jangan percaya ramal-ramal nasib. Sabar saja, berserah saja sama Tuhan. Tunggu saja waktu Tuhan. Karena kalau kita benci kejahatan, maka Dia yang memelihara nyawa orang-orang dikasihnya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Ayat yang ke-11. Terang sudah terbit bagi orang-orang benar. Dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Selama jalan kita benar, selama hati kita tulus, Alkitab janji terang sudah terbit bagi orang-orang benar. Dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar. Dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Haleluya. Jadi di satu sisi Alkitab sedang menggambarkan, kalau kita andalkan Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, kita bersorak kepada Tuhan, kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Tetapi sebaliknya, kalau kita percaya pada dukun, kita percaya pada patung-patung, kita percaya pada kuasa-kuasa kegelapan, kita terhukum dan kita, kata Alkitab, akan mendapat malu. Nah, saya pelajari bahwa firman Tuhan dengan tegas menjelaskan orang yang beribadah kepada patung, orang yang percaya kepada patung, orang yang percaya pada kuasa-kuasa kegelapan, orang yang percaya pada dunia-dunia orang mati akan mendapat malu. Makanya ayat 7 bilang, semua orang yang beribadah kepada patung, semua yang percaya kepada patung, semua yang menyembah patung, semua yang percaya sio-sio, segala horoskop-horoskop akan mendapat malu. Dan orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Ujung-ujungnya setan pun harus mengakui. Karena Alkitab berkata iblis pun gemetar. Nah, dari sini saya pelajari bisa kita ambil kesimpulan bahwa orang-orang yang berhubungan dengan kuasa-kuasa kegelapan, orang-orang yang berhubungan dengan dukun, paranormal, peramal dan ramalan-ramalan, ujung-ujungnya akan mendapat malu. Nah, kalau saudara tanya sama saya, kenapa akan mendapat malu? Karena segala hubungan dengan kuasa-kuasa kegelapan,
pasti ujung-ujungnya meminta tumbal. The devil never work for free. Setan tidak pernah kerja gratis. Apakah setan ada kuasa? Yes, I know. Apakah setan bisa menyembuhkan? Yes, I know. Dia bisa menyembuhkan. Apakah setan bisa nolong kita? Untuk sementara dia bisa nolong kita. Apakah setan bisa membuat suami kita pulang ke rumah? Untuk sementara kelihatannya bisa membuat suami kita pulang ke rumah. Ada orang-orang yang karena suaminya gak pernah pulang, akhirnya dia pergi ke dukun. Lalu bawa fotonya, bawa rambutnya, lalu sama dukun dibacain, dijampi-jampikan, ditiup-tiup. Suaminya pulang. Dia bilang lagi, saya udah ke pendeta, saya udah minta doa, gak pulang-pulang. Tapi saya pergi ke orang pintar, ya kan namanya juga doa juga harus ada usaha. Saya pergi ke orang pintar, loh doa harus ada usaha. Tapi doa gak boleh kompromi dengan dosa, gak boleh kompromi dengan kuasa kegelapan, kuasa jahat itu. Dan apa yang terjadi? Mungkin suaminya pulang. Tapi apa yang terjadi? The devil never work for free. Setan pasti minta tumbal. Tumbal yang pertama adalah kebinasaan kita. Orang yang pergi ke dukun, kecuali dia bertobat, dia tidak mungkin masuk surga. Karena neraka diciptakan untuk setan, untuk iblis, dan malaikat-malaikatnya. Untuk setan dan pengikut-pengikutnya. Oh kan saya bukan pengikut setan, saya kan cuma percaya dukun. Saya kan cuma pergi ke ramal-ramal nasib. Tapi saya tetap pergi ke gereja kok. Alkitab bilang kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Pilih kepada siapa yang kau mau beribadah. Jadi yang pasti, yang pertama, tumbalnya adalah kita dibuang ke neraka. Tumbal yang kedua, sementara kita hidup di muka bumi ada suasana panas. Suasananya ribut terus. Gak ada damai sejahtera. Karena iblis bisa copy apapun yang Tuhan buat kecuali damai sejahtera. Iblis bisa bikin kesenangan tapi bukan damai sejahtera. Dan yang ketiga, biasanya kutuk itu, tumbal itu turun ke bawah. Ada saja kehancuran di anak-anak kita, keturunan kita. Karena Alkitab bilang, Tuhan membalaskan kesalahan Bapa kepada anak-anaknya sampai keturunan ketiga dan keturunan keempat. Itu berarti Tuhan juga membalaskan, memberi kutuk kepada ibu yang percaya dukun-dukun kuasa kegelapan pada keturunan ketiga dan keempat. Jadi minimal ada 3 tumbal yang iblis minta. Yang pertama tumbal nyawa kita. Tumbal jiwa kita bahwa kita gak akan pernah ke surga. Kita akan ke neraka. Walaupun kita sudah terima Tuhan. Walaupun kita sudah ke gereja. Tapi kalau kita pergi ke dukun-dukun artinya kita membatalkan perjanjian itu dengan Tuhan. Karena apa? Karena kita gak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Tumbal yang kedua. Suasananya selalu panas. Selalu ada keributan. Selalu ada kekacauan. Selalu ada suasana amarah. Kita gak bisa tenang dalam hidup kita. Lalu yang ketiga. Ada kutuk. Buat keturunan kita. Ini adalah keturunan kita yang diperkosa. Ada keturunan kita yang dibunuh. Ada keturunan kita yang hidupnya menderita. Karena itu memang cara kerja iblis. Tumbal yang iblis minta. Jadi yang pertama, kenapa orang yang beribadah kepada patung, yang percaya kuasa-kuasa kegelapan, yang percaya ramal-ramal nasib, yang hidupnya bergantung dengan sio-sio, bergantung dengan horoskop-horoskop. Yang pertama, kenapa dia mendapat malu? Karena hubungan dengan kuasa kegelapan, meminta tumbal. Yang kedua, karena kuasa-kuasa kegelapan tidak memiliki konsep kekekalan. Konsepnya itu konsep kesementaraan. Alkitab berkata Kristus ada sebelum segala sesuatunya ada. Dan Kristus tetap ada setelah segala sesuatunya tidak ada. Artinya apa? Dia Allah yang kekal. Sehingga apapun yang Tuhan kerjakan sifatnya kekal. Engkau berbuat baik hari ini kepada orang. Orang berbuat jahat sama saudara, gak apa-apa. Kenapa? Ada mahkota yang Tuhan sediakan. Makanya Alkitab berkata, simpan hartamu di sorga bukan di bumi. Karena di bumi ngengat dan karat dapat merusaknya. Tapi di sorga ngengat dan karat tidak dapat merusaknya. Artinya, apapun perbuatan baik, apapun pekerjaan rohani, apapun pengorbanan kita yang kita jalankan dengan tulus dan setia, itu diperhitungkan oleh Tuhan. Dia bernilai kekal. Makanya Alkitab bilang, jerih payahmu dalam Tuhan tidak sia-sia. Orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Haleluya. Jadi ingat ya,
Kenapa orang yang berhubungan dengan kuasa gelap, orang yang berhubungan dengan ramalan-ramalan nasib, orang yang berhubungan dengan paranormal akan mendapat malu? Yang pertama, karena hubungan dengan kuasa kegelapan meminta tumbal. The devil never work for free. Setan tuh gak pernah kerja gratis. Apapun yang kita libatkan dia, apapun yang kita libatkan dukun, apapun yang kita libatkan kuasa-kuasa kegelapan, ramalan-ramalan nasib, patung-patung, roh-roh orang mati, ujung-ujungnya dia akan meminta tumbal. Yang kedua, karena kuasa-kuasa kegelapan tidak memiliki konsep kekekalan. Semua konsepnya adalah konsep kesementaraan. Yang ketiga, karena kuasa-kuasa kegelapan betul punya kuasa, tapi tidak maha kuasa. Kenapa Allah harus memberikan rohnya kepada kita? Roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati ada di dalam kita. Makanya Alkitab berkata, aku naik ke surga, kata Yesus. Tapi aku tidak meninggalkan kamu sebagai tim piatu seorang diri. Aku memberi seorang penolong lain yang akan menyertai kamu. Dan untuk itu Alkitab bilang roh di dalam kita lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Karena dosa, dunia, hal-hal daging, dan kuasa-kuasa kegelapan punya kuasa. Tetapi roh di dalam kita lebih besar. Kalau kita nggak dikendalikan oleh Sang Maha Kuasa, roh Allah yang di dalam kita, maka apa yang terjadi? Kuasa-kuasa kegelapan ini dapat menjajah kita. Makanya makin orang pergi ke dukun, makin dia terbelenggu. Makin dia percaya dengan ramal-ramal nasib, makin dia terbelenggu. Karena iblis licik. Iblis dengan kuasanya coba menjajah kita. Sehingga Alkitab berkata, setiap kali aku mengerjakan yang baik, yang jahat aku perbuat. Tanpa kita sadari, orang-orang yang terbelenggu dengan kuasa-kuasa kegelapan, orang-orang yang terbelenggu dengan ibadah-ibadah pada kuasa kegelapan ini, akan selalu terbelenggu dengan segala tipu daya muslihatnya. Satu-satunya yang bisa melepaskan kita adalah kuasa darah Yesus. Karena di atas kayu salib Yesus berkata, sudah selesai. Semua harga dosa, harga kutuk, harga belenggu, harga ikatan kita dengan setan dan kuasa kegelapan sudah dilunasi. Dan Alkitab berkata dengan matinya di atas kayu salib, dia menjadikan mereka semua tontonan umum dalam kemenangan atas mereka. Haleluya. Iblis punya kuasa. Betul. Dukun-dukun punya kuasa. Tetapi ingat, kuasa di dalam kita lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Kalau kita sudah punya kuasa Yesus, kita sudah punya Roh Kudus, ngapain kita terbelenggu dengan kuasa-kuasa daging yang hanya ujung-ujungnya menghancurkan dan membinasakan kita? Yang keempat, kenapa orang yang beribadah pada patung-patung? Orang yang percaya ramalan-ramalan, orang yang pergi ke dukun-dukun, orang yang percaya sio-sio, percaya horoskop-horoskop akan mendapat malu. Yang pertama, karena hubungan dengan kuasa-kuasa kegelapan meminta tumbal. Yang kedua, karena kuasa-kuasa kegelapan tidak memiliki konsep kekekalan, semua konsepnya kesementaraan. Yang ketiga, karena kuasa-kuasa kegelapan tidak maha kuasa, dia mungkin punya kuasa. Nah kalau Yesus kita maha kuasa, kenapa kita nggak percaya Yesus saja? Kan simple gitu. Dan yang keempat, karena Tuhan melawan orang-orang yang berhubungan dengan kuasa-kuasa kegelapan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Tuhan melawan orang-orang yang berhubungan dengan kuasa-kuasa kegelapan. Karena Alkitab berkata, jangan Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Tidak bisa kita mengabdi kepada dua Tuhan. Pilih kepada siapa engkau mau beribadah. Dan Alkitab berkata Allah membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya yang menyembah berhala sampai keturunan ketiga dan keempat. Artinya apa? Dosa penyembahan berhala. Dosa kepercayaan pada patung-patung. Dosa pada keyakinan akan ramalan-ramalan nasib. Dosa pada kepercayaan pada sio-sio. Oh kalau sionya begini akan begini. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Hidup kita ditentukan oleh firman Tuhan. Atau hidup kita ditentukan oleh horoskop? Hidup kita ditentukan oleh firman Tuhan atau hidup kita mau ditentukan oleh sio? Saya nggak mau tahu apapun sio saudara. Oh sio ini nggak cocok sama ini. Horoskop ini nggak cocok sama horoskop ini. Tapi kalau Tuhan bekerja, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Sorry untuk ngomong keras ini. Bertobatlah.
Saudara-saudara yang masih percaya pada sio-sio. Saudara-saudara yang masih percaya horoskop-horoskop. Saudara-saudara yang masih pergi ke dukun. Saudara-saudara yang masih percaya ramalan-ramalan nasib. Saudara-saudara yang masih percaya kalau mau bangun usaha mesti lihat dulu hong shui-nya, feng shui-nya, bertobat dalam nama Yesus. Kalau rumah saudara, kantor saudara pernah dibangun dengan hong shui dan feng shui, cabut dalam nama Yesus. Patahkan ikatannya. Minta berkat Tuhan, minta darah Yesus sucikan. Maka berkat sorgawi akan diturunkan dalam hidup saudara. Haleluya. Saatnya saya berdoa buat saudara. Pertama-tama saya mau berdoa buat saudara yang pernah diramal, yang pernah pergi ke dukun, yang percaya pada masa lalunya dengan ramal-ramal nasib, percaya dengan paranormal, dan mungkin sampai hari ini setelah masih beribadah kepada kuasa-kuasa kegelapan, masih yakin dengan patung-patung tertentu yang punya kekuatannya, lalu hari ini sudah mau bertobat. Taruh tangan kananmu di dada. Izinkan saya berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini kami mendapatkan firman Tuhan bahwa yang beribadah kepada patung-patung, yang masih percaya dengan kuasa-kuasa kegelapan, yang masih percaya dengan sio-sio, horoskop-horoskop, dan hubungan dengan kuasa kegelapan akan mendapat malu. Kami anak Tuhan akan diangkat bukan dipermalukan. Kami anak Tuhan akan diberkati dan bukan dipermalukan. Karena itu hamba berdoa di dalam nama Yesus, setiap mereka yang taruh tangan kanannya di dada, karena masih pernah berhubungan dengan kuasa-kuasa kegelapan atau masih punya keyakinan, kepercayaan pada segala kuasa kegelapan. Maka hari ini juga hamba berdoa di dalam nama Yesus. Darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus menghancurkan semua ikatan. Mematahkan setiap kutuk. Bahkan kalau masih ada kutuk-kutuk yang harus kami tanggung, Bapa, dalam nama Yesus, darah Yesus menghancurkan semuanya. Kami merdeka, kami bebas, kami dilepaskan. Dan mulai hari ini kami mau hidup dalam jalan Tuhan saja. Karena Yesus saja cukup buat kami. Yesus sumber kekuatan, kemenangan, kepastian, mujizat, dan keselamatan kami di dalam nama Yesus. Setiap saudara yang taruh tangan kanan saudara di dada, ulangi doa saya, katakan Tuhan Yesus. Sama-sama dengan suara keras katakan Tuhan Yesus. Darahmu menyucikan aku. Darahmu membebaskan aku. Darahmu menguduskan aku. Dan darahmu melepaskan segala ikatan. Di dalam nama Yesus. Mulai hari ini aku bertobat. Aku sangkali segala kepercayaanku, segala kebiasaanku dengan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dan mulai hari ini, aku hanya percaya Yesus saja. Sebab Yesus saja cukup buat saya. Di dalam nama Yesus. Haleluya.